Nah, siapa coba yang nggak tahu kartun yang satu ini? Hai, saya Upin. Nyanyinya adik saya Ipin. Hah, betul. Ini kisah kami berdua. Ish, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Ya, kartun atau animasi Upin dan Ipin adalah animasi yang diproduksi oleh Les Kopakue Production. Gitulah ya, susah banget cuy bacanya. Nah, animasi yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dua bocah kembar berkepala botak yang tinggal di kampung Durian Runtuh bersama dengan nenek dan juga kakaknya. Kartun atau animasi ini itu terkenal banget cuy. Mulai dari anak usia 1 tahun hingga kai-kai umur 70-an itu rata-rata tahu dengan kartun ini. Ya karena memang ceritanya itu menarik banget. Mengandung banyak hiburan dan juga edukasi. Jadi banyak orang tua itu memberikan tontonan kartun Upin dan Ipin kepada anak mereka. Ya karena mengandung banyak hal positif. Tapi sejak awal rilis di tahun 2007, Upin Ipin ini belum sebesar sekarang cuy. Ya dari segi grafiknya aja itu burik banget. Tapi dari awal rilisnya sudah berhasil memikat para penonton untuk menonton animasi Upin dan Ipin ini. Dulu itu sebenarnya ya animasi ini hanya dirilis untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak di bulan Ramadan. Tapi lama-kelamaan dilihat-lihat banyak juga nih orang yang tertarik dengan cerita dua bocah kembar berkepala botak ini. Ya jadinya tim produksinya memutuskan untuk melanjutkan memproduksi animasi Upin dan Ipin. Selain untuk pelajaran tentang bulan Ramadan ya, tapi juga menjangkau ke hal yang lebih luas, yaitu kehidupan sehari-hari mereka berdua. Ya alhasil animasi Upin dan Ipin ini berhasil mendapat banyak prestasi. Salah satunya menjadi animasi terbaik di KLIFF 2007. Tapi tahun demi tahun, zaman berganti zaman, animasi Upin Ipin ini seperti udah terlupakan. Ya sebenarnya nggak juga sih. Mungkin karena kita aja yang udah pada gede, jadi udah jarang nonton animasi ini. Tapi sepengalamanku ya, adik-adik di rumahku itu jarang banget nonton Upin dan Ipin cuy. Ya kayak udah terlupakan gitu. Padahal ya kita dulu kalau mau makan pasti sambil nonton animasi ini. Mau di TV kek, di YouTube kek, pokoknya sambil nonton Upin dan Ipin. Tapi sekarang budaya itu kayaknya udah mulai pudar. Nah, banyak alasannya memengaruhi kurangnya peminat untuk menonton animasi ini lagi. Ada yang mengatakan kalau Upin Ipin sekarang itu lembek lah, Upin Ipin sekarang itu cengeng lah, mentalnya tipis, penakut, dan lain sebagainya. Walaupun grafiknya sekarang itu udah perfect banget, tapi banyak orang yang bilang kalau Upin Ipin dengan grafik Majapahit itu lebih bagus dari Upin Ipin sekarang. Tapi dalam konteks ceritanya ya. Apa ni, San? Ish, tepilah sikit. Hai, aku juga. Nah, kalau menurut gue ya, gue itu memang lebih suka dengan Upin Ipin era Majapahit sih. Mulai dari ceritanya sampai dengan jokes-jokesnya. Ya, bayangin aja cuy, dulu bocil-bocil TK disuruh berjualan di samping jalan raya. Bocil TK cuy, sekali disenggol mobil pickup, udah tuh kelar semua. Sedangkan Upin Ipin yang sekarang itu kayak, ya gitulah, kalau mau jualan di depan rumah aja. Tapi tergantung dengan selera masing-masing sih. Yang suka Upin Ipin sekarang, ya sekarang. Yang suka era Majapahit, ya era Majapahit. Tapi menurut kebanyakan orang, faktor itulah yang menyebabkan Upin Ipin sekarang ini sepi pengunjung. Tapi walaupun sepi pengunjung ya, Upin Ipin sekarang ini masih menjadi salah satu animasi terpopuler. Yang menandakan kalau animasi Upin dan Ipin ini itu sebenarnya masih laku-laku aja gitu. Dan masih banyak peminatnya juga sih. Nah mungkin yang membedakannya itu hanya kepribadiannya sih. Kalau dulu itu Upin Ipin diperkenalkan kayak anak yang agak sedikit nakal dan mempunyai jiwa pemberani. Kayak di scene ini nih. Walaupun banyaknya protes-protes para audiens tentang animasi Upin dan Ipin sekarang, tapi Upin Ipin sekarang ini udah bagus banget. Dari grafiknya aja itu udah keren parah. Dan nyatanya masih banyak anak-anak, bahkan mungkin orang dewasa yang masih suka menonton animasi si dua botak kembar ini. Dan menurutku cerita Upin Ipin sekarang ini masih bagus-bagus aja sih. Dengan banyaknya edukasi-edukasi yang ditambahkan, membuat banyak orang tua yang menyarankan anak-anak mereka untuk menonton animasi ini. Jadi ya itu dia perbedaan pendapat antara orang yang lebih suka dengan Upin Ipin era Majapahit dan juga Upin Ipin yang sekarang. Nah kalau kalian nih, kalian lebih suka Upin Ipin yang mana? Upin Ipin era Majapahit kah atau Upin Ipin era sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hui, besarnya bulan. Mana? Ini tidak Kak Ros nih.
Aspergerium.